Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Adisaka Ramadan dari kelas B. Di sini saya akan membahas topik kasus ilmu sosial budaya tentang perbedaan sosial dan persamaan derajat, yaitu perbedaan kasta di negara India. Riset terbaru yang dipublikasikan Harvard University, India berada di urutan teratas negara dengan pertumbuhan tercepat untuk dekade mendatang. Pertumbuhan India berada di angka 7,9% per tahun dalam proyeksi pertumbuhan kompleksitas ekonomi. Laporan ini mengindikasi bahwa India memiliki banyak peluang yang belum dimanfaatkan di berbagai industri, serta mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan riset terbaru yang dipublikasikan Harvard University, India berada di urutan teratas negara dengan pertumbuhan tercepat untuk dekade mendatang. Pertumbuhan India berada di angka 7,9% per tahun dalam proyeksi pertumbuhan kompleksitas ekonomi. Laporan ini mengindikasi bahwa India memiliki banyak peluang yang belum dimanfaatkan di berbagai industri, serta mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan India yang berkelanjutan, negara ini dinilai berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara paling kuat di dunia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa India diprediksi menjadi raksasa dunia berikutnya dan akan memimpin di 2025. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. India diprediksi menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, melampaui Amerika Serikat. Saat ini, India memiliki ekonomi senilai 2,6 triliun US dollar dan menurut Sekretaris Urusan Ekonomi India, Subhash Chandra Garg, angka ini akan meningkat sebesar 5 triliun US dollar pada 2025. India pun mencatat pertumbuhan PDB yang tinggi dalam 2 dekade yang telah mencatatkan peningkatan pendapatan per kapita. Kemudian, di bidang sains dan teknologi, India membuat kemajuan signifikan di sektor sains dan teknologi. Seiring digitalisasi terus tumbuh, India membuat kemajuan besar dalam blockchain, 3D printing, machine learning, dan robotika. Sekitar 150 juta US dollar diinvestasikan India untuk sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Karena India memang menargetkan menjadi raksasa AI di masa depan. Jangan lupa, beberapa perusahaan teknologi dunia saat ini dipimpin orang-orang berdarah India. Yang paling dikenal tentu saja CEO Google, Sundar Pichai, dan CEO Microsoft, Satya Nadella, yang mengharumkan nama India. Di ranah teknologi, orang-orang India dikenal berotak encer dan ulet sehingga banyak menempati posisi penting di perusahaan. Kemudian, kekuatan militer. India memiliki salah satu kekuatan militer yang paling kuat di dunia. Negara ini memiliki anggaran pertahanan yang besar dan memiliki akses ke teknologi militer global yang paling canggih. India juga dapat membeli barang-barang militer dari Rusia, Eropa, Israel, dan Amerika Serikat. Tapi siapa sangka, di balik modernitas dan hingar-bingar India, terdapat aturan saklek mengatasnamakan kasta, memisahkan manusia ke dalam sebuah strata sosial dengan tingkatan berbeda-beda. Bagi sebuah garis pembatas yang tak bisa ditembus dan disatukan, kasta kerap dibuat seseorang menganggap diri bermartabat tinggi dan merendahkan mereka dari strata terendah hanya karena darah atau di negeri tepian sungai Gangga ini, manusia sejak lahir sudah distempel dalam garis kehidupan kasta yang lebih dikenal dengan sistem jatis. Sistem itu bak belenggu kehidupan, menjadi orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin nelangsa serta tersingkirkan. Seseorang bisa dikenali kastanya dari nama, pekerjaan, dan pendidikan. Mereka yang berasal dari kasta tinggi biasanya mendapatkan pekerjaan lebih baik, sementara mereka dari strata terendah semakin terpinggirkan. Mengutip sejumlah sumber, diskriminasi kasta yang lebih rendah sejatinya ilegal di India. Pemerintah negeri Mahabharata melalui Mahkamah Agung sejatinya telah berusaha menghapus sistem kasta. Melalui pasal 15 dalam hukum konstitusi India, pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian kaum tertindas, dalam hal ini golongan Dalit. Pihak terkait berupaya memberikan kuota di perguruan tinggi dan pekerjaan bagi kasta rendah. Tapi, tradisi tetaplah tradisi. Budaya yang diteruskan dari satu generasi ke generasi.
Kaum dari strata terendah, terpinggirkan dan kerap jadi bulan-bulanan warga. Tak sedikit dari mereka dalam level terbawah kasta menjadi korban, luka, atau mati tanpa bisa membela diri. Asal-muasal kasta Dalit. Laporan BBC menyebut, sistem kasta India adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial tertua yang bertahan di dunia. Sistem yang membagi umat Hindu menjadi kelompok hierarki yang kaku berdasarkan karma, pekerjaan, dan dharma. Tetapi di sini serta penugasan umum sudah berusia lebih dari 3.000 tahun. Manusmriti yang secara luas dianggap sebagai buku paling penting dan otoritatif tentang hukum Hindu dan telah ada sejak 1000 tahun sebelum Kristus dilahirkan, mengakui dan membenarkan sistem kasta sebagai dasar keteraturan dan keteraturan masyarakat. Sistem kasta membagi umat Hindu menjadi 4 kategori utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Vihara, dan Sudra. Banyak yang percaya bahwa kelompok-kelompok itu berasal dari Brahma, dewa pencipta. Di puncak hierarki adalah para Brahmana yang sebagian besar adalah guru dan intelektual dan diyakini berasal dari kepala Brahma. Kemudian datanglah para ksatria atau para pejuang dan penguasa, konon dari keturunannya. Dan slot ketiga jatuh pada para vaisya atau para pedagang yang diciptakan dari pahanya. Di bagian bawah tumpukan adalah Sudra yang datang dari kaki Brahma dan melakukan semua pekerjaan kasar. Kasta-kasta utama selanjutnya dibagi menjadi sekitar 3.000 kasta dan 25.000 kasta, sehingga masing-masing berdasarkan pekerjaan spesifik mereka. Di luar sistem kasta Hindu ini adalah orang-orang Dalit atau yang tak tersentuh. Kaum Dalit atau Paria selama ini dianggap sebagai kasta terendah dengan alasan tak murni. Mereka dilarang masuk ke mayoritas kuil, bahkan seringkali dianggap komunitas yang untouchable alias haram untuk disentuh. Keberadaan mereka tak dianggap dalam masyarakat tradisional India. Berada di luar 4 kasta, komunitas Dalit menjadi yang paling miskin dan tertindas. Peluang mendapat pekerjaan, memperoleh pendidikan sangat sempit, bahkan dianggap nyaris tak ada. Ketidakberuntungan bahkan sampai soal jodoh. Dan karena dianggap tak murni, mereka dipinggirkan selama ribuan tahun sejarah India. Program afirmatif pemerintah selama lebih dari 70 tahun belakangan belum berhasil mengatasi hal itu. Sepanjang sejarah, diskriminasi dilakukan dalam banyak hal. Misalnya seperti kisah yang dipopulerkan pemimpin Dalit, Ambedkar. Konon, komunitas pria di sebuah desa dipaksa menggunakan penampung ludah yang diikatkan di leher mereka agar liur mereka yang tak murni tak menodai warga lain. Sekian pembahasan saya tentang kasta Dalit, dan semoga ke depan kasta Dalit mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.